Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan belajar bersama ya. Tryout soal-soal UP ujian pengetahuan PPG Derajat 2024 ya. Semoga ada yang keluar. Nomor 1, Siti cenderung membuat kategori atas tampilan karakteristik perilaku berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun nonverbal yang membuat dia memberi label bahwa itu keras dan kasar. Tindakan Siti ini merupakan wujud dari A. Prasangka, B. Etnosentrisme, C. Stereotip, D. Diskriminasi, E. Rasisme. Jawabannya adalah C. Stereotip. Nomor 2, perhatikan langkah metode ilmiah berikut. Langkah metode ilmiah yang harus dilakukan secara urut adalah 1. Menetapkan hipotesis, selanjutnya menentukan variabel penelitian, lalu menetapkan prosedur kerja, lalu mengumpulkan data, yang terakhir adalah mengolah data. Nomor 3, 6 anak perempuan mengaku terpaksa bekerja begitu lulus SD atau SMP karena tidak mampu melanjutkan sekolah. Angkatan kerja di Indonesia 56% hanya lulusan SD ke bawah. Hal ini menandakan bahwa A. Angkatan kerja lulusan SD dapat digaji di bawah UMR. B. Akses masyarakat terhadap pendidikan belum membaik. C. Angkatan kerja lulusan SD ke bawah lebih diminati. D. Permintaan tenaga kerja semakin meningkat. Jawabannya adalah B. Akses masyarakat terhadap pendidikan belum membaik. Nomor 4, Anda mengajukan cuti untuk mengunjungi orang tua di luar kota. Kita lanjutkan. Nomor 4, Anda mengajukan cuti untuk mengunjungi orang tua di luar kota bersama keluarga. Namun, saat yang sama, kepala sekolah menugasi Anda mengikuti pelatihan. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Mengikuti pelatihan tidak secara penuh dan izin karena ada keperluan keluarga. B. Berusaha mencari berbagai alasan agar tidak dikirim mengikuti pelatihan. C. Mengusulkan nama teman guru yang lain untuk mengikuti pelatihan tersebut. D. Menunda mengadakan cuti dan melaksanakan tugas pelatihan sampai tuntas. Jawabannya adalah D. Menunda mengajukan cuti dan melaksanakan tugas pelatihan sampai tuntas. Nomor 5, pada waktu mengajarkan konsep perambatan kalor, sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi. Mengapa para peserta didik cenderung mengantuk ketika menjelaskan konsep perambatan kalor di depan kelas? Rencana tindakan yang dapat dilakukan adalah A. Meminta peserta didik mengamati tayangan video dan menyampaikan pendapatnya. B. Meminta peserta didik untuk menuliskan pendapatnya tentang fungsi kayu pada alat masak logam. Yang C. Menugaskan peserta didik untuk belajar mandiri tentang perambatan kalor. D. Memberikan ulangan harian tentang adaptasi perambatan kalor. Jawabannya adalah A. Meminta peserta didik mengamati tayangan video dan menyampaikan pendapatnya. Nomor 6, pemajuan HAM di Indonesia dilakukan. Selanjutnya nomor 6 adalah, kita ulangi, pemajuan HAM di Indonesia dilakukan dengan berbagai upaya ketika KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah menyelesaikan berkas kasus dugaan pelanggaran HAM. Upaya penyelesaian KPAI selanjutnya adalah A. Penyerahan berkas hasil penyidikan KPAI HAM ke Mahkamah Agung untuk segera diadili. B. Penyelidikan terhadap dugaan kasus pelanggaran HAM untuk diserahkan kepada kepolisian. C. Penyidikan terhadap kasus pelanggaran HAM untuk segera ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. D. Pengadilan yang dilakukan oleh lembaga KPAI sendiri. E. Penyerahan berkas hasil penelitian KPAI ke Kejaksaan atau Kejaksaan Agung. Jawabannya adalah A. Penyerahan berkas hasil penyidikan KPAI HAM ke Mahkamah Agung untuk segera diadili. Nomor 7, mata pelajaran IPS pada jam terakhir seringkali pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya peserta didik yang menguap dan mengantuk. Banyak peserta didik yang berbincang-bincang saat dilakukan penilaian. Hasil mengecewakan. Perbaikan pembelajaran harus dilaksanakan untuk
mengatasi permasalahan adalah menerapkan model pembelajaran. A. Proyek. B. Inquiry. C. Kooperatif. D. Berbasis masalah. Jawabannya adalah D. Berbasis masalah. Nomor 8. Sebuah perusahaan mem-PHK karyawannya. Mem-PHK itu termasuk ke dalam norma apa? Pilihan jawabannya A. Keluarga. B. Hukum. C. Kesopanan. D. Kesusilaan. Jawabannya adalah D. Kesusilaan. Nomor 9. Salah satu tahapan dalam perkembangan kognitif peserta didik adalah tahapan operasional konkret. Sesuai dengan tahapan tersebut, proses pembelajaran di kelas lebih menekankan pada beberapa hal, yaitu A. Pemberian tugas yang tidak rutin. B. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. C. Penggunaan media, sumber belajar, dan alat peraga. D. Penekanan pada sikap belajar yang baik. E. Pemberian tugas yang rutin. Jawabannya adalah C. Penggunaan media, sumber belajar, dan alat peraga. Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi IPK, yaitu membuat dina kelas dengan skala yang benar. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah A. Tes lisan. B. Observasi. Yang C. Jurnal. D. Tes tertulis. E. Demonstrasi. Jawabannya adalah observasi. Nomor 11. Hari Raya Idul Fitri tahun 1440 Hijriah jatuh pada tanggal 15 sampai 16 Juni, sedangkan Idul Fitri tahun 1941 Hijriah jatuh pada tanggal 5 sampai 6 Juni. Perbedaan tanggal ini dikarenakan kalender Masehi, yaitu A. dibuat berdasarkan periode rotasi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan rotasi bulan. C. dibuat berdasarkan revolusi bulan, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bumi. D. dibuat berdasarkan periode revolusi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bulan. E. kalender Hijriah dibuat berdasarkan periode rotasi bumi. Jawabannya adalah D. dibuat berdasarkan periode revolusi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bulan. Nomor 12. Guru kelas 1 SD sudah mulai mengajarkan pengurangan 2 angka dengan teknik meminjam. Pada saat pandemi, materi ini terpaksa disajikan dengan video. Ketika dikonfirmasi, banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya kurang menguasai teknik tersebut. Teori belajar manakah yang menjelaskan fenomena tersebut? A. Teori belajar matematika dari Harel, bahwa belajar dimulai dari masalah, ways of thinking, dan diakhiri dengan ways of understanding. B. Teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal yang baru harus dimulai dari yang dikenali siswa. C. Teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Thorndike. D. Yang C. Teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Thorndike. D. Belajar harus sesuai tahap berpikir kognitifnya sesuai teori Piaget. E. Siswa harus banyak praktik seperti disampaikan dalam teori belajar oleh Rousseau. Jawabannya adalah B. D. Belajar harus sesuai tahap berpikir kognitifnya sesuai teori Piaget. Nomor 13. Pak Mahmud, guru SD di Jawa Barat, mendapat informasi bahwa dalam pembelajaran abad 21, komunikasi dalam hal ini berkaitan dengan berbagai pemikiran, penyampaian ide, pertanyaan, dan solusi. Pak Mahmud ingin sekali agar peserta didiknya menguasai karakteristik komunikasi itu. Dalam pembelajaran, kegiatan yang dilakukan Pak Mahmud agar siswa mengurangi karakter antara lain: A. Siswa dilatih untuk memilih manakah pernyataan yang benar dan salah. B. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. C. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. D. Guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. E. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Jawabannya adalah E. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Nomor 14. Sebuah bus dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam berangkat dari kota A
pada pukul 7 dan tiba di kota B pukul 19.45. Namun di perjalanan bus berhenti sebanyak 2 kali untuk beristirahat, yaitu masing-masing 15 menit dan 30 menit. Berapakah jarak antara kota A dan kota B? Nah, ini 19 dikurangi 7 ada 12 lebih 45 menit. Nah, 15 tambah 30 45 menit dikurangi 45 menit jadinya 0, jadi waktunya 12 jam. Rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu, jadi jarak adalah 65 kali 12 dengan 780 km. Yang terakhir, perhatikan grafik hubungan antara waktu dan perubahan suhu pada air dalam wadah A dan B. Diketahui massa air pada wadah A sama dengan massa air pada wadah B. Berdasarkan grafik, besarnya kalori yang diperlukan es untuk melebur dalam wadah A adalah A sama dengan wadah B karena es memiliki kalori lebur yang sama. B memerlukan kalori yang lebih besar daripada wadah B sama dengan wadah B karena es memiliki kalori jenis yang sama. D sama dengan wadah B karena es sama-sama pada tahap melebur. E memerlukan kalori yang lebih kecil daripada wadah B. Jawabannya adalah B, memerlukan kalori yang lebih besar daripada wadah B. Nah, kita lanjutkan di soal-soal PBG UP jilid 2 ya. Wassalamualaikum.